Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qul bil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab berjamaah yang ke-6, halaman 104, pas panangahan. Yang ke-6, hendaklah imam berdiam sebentar setelah membaca surah Fatihah untuk dapat mengambil napas dengan sempurna. Amin ya. Jadi jangan langsung imam menyambung ke surah, tapi diam dulu setumat. Kurang lebih sekitar separuh 2 iftitah dibaca. Lalu hendaklah si makmum mengambil kesempatan masa berdiam imam ini untuk membaca surah Fatihah. Jadi imam berdiam, makmum membaca surah Fatihah masing-masing. Jadi ada yang cepat tuntung, belum imam membaca surah sudah tuntungnya Fatihah, itu imunnya cepat. Ada juga yang belum tuntungnya lambat. Nah maka dengan demikian makmum bila inya seandainya sudah tuntung membaca Fatihah, maka si makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan surah imam. Nah jadi imam membaca surah, misalnya membaca surah Al-Falaq, maka si makmum mendengar, maka mendapat pahala mendengar pulang oleh si makmum tadi. Dan makmum jangan membaca surah kecuali, nah jadi surah itu tugas si imam yang membaca bilanya berjamaah. Nah kecuali, nah ini boleh makmum membaca surah, kecualinya ada jika ia tidak mendengar bacaan imamnya. Misalnya hujan lebat, lalu membaca imamnya surah, cuma si makmum tidak mendengar bacaan surah imam. Seorang tuntung juga sudah baca Fatihah, makmum kira-kira baca surah Yasin, lawas ini dihadangi. Seorang ungut-ungut nangka ini nah, mahadang mendengar bacaan surah Yasin imam kada juga karena hujan atau karena jauh jaraknya misalnya. Nah maka bolehlah si makmum membaca surah tasarah aja hendaknya qul huwallah kah bulang-bulik qul huwallah ada apa Nah itu boleh nangka itu. Bahkan berpahala, tambah pahalanya lah. Dan itu caranya. Amun kita mendengar suara imam membaca surah, kita perjuma membaca surah, itu makruh hukumnya. Karena waktu itu yang paling afdal adalah mendengari bacaan surahnya si imam, bukan kita yang membaca. Ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih ruku' dan tasbih sujud. Ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jangan membaca tasbih ruku' dan tasbih sujud lebih dari 3 kali. Nah, mun nyabi imaman, mun hendak sorangan Pak, hendak 100 tarabiane. Hendak 100 kali, 1000 kali, mun tahan silahkan. Nah, jadi mun jadi imam kada boleh lebih dari 3 kali. Kecuali sudah berpandir berdahulu lawan si makmum, mom di kita. Napa mam ya? Anu mumai kita kena tasbihnya pas 100 kali lah. Oke, bos ya. Nah, ada Bapak mun bapadah berdahulu, mun kada bapadah berdahulu menggitir ini belakang. Dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waktu tasyahud awal. Jadi kan setiap sembahyang yang 3 rakaat dan 4 rakaat ada tasyahud awalnya ya kalau. Nah itu ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ingat situ aja. Bila lebih dari itu, mun kita berjamaah jadi makmum kada apa-apa. Mun lebih dari itu kada masalah urusan imam itu. Tapi mun kita seorangan talabihi waktu tasyahud awal aturannya kan ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sakalnya pian tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, maka itu kena pian sunat sujud sahwi dengan niat sahaja aku sujud sahwi karena kalabihan membaca. Bahasa Banjarnya kalantihan tuh aneh. Nah, pahamlah. Kedelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada surah Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Nah, sembahyang Isya misalnya 4 rakaat,
Dua rakaat pertama ada surahnya, dua rakaat yang kedua sisa tuh kada ada surah, imam jangan cuma baca surah Fatihah aja masing-masing, langsung Fatihah langsung rukuk. Malaran ya ujar yang imamnya kebetulan menantu hanyar ya kalau upik yang ada jongol upik nih. Lalu yang jadi makmumnya nyentuh ha. Lalu makin lawas makin abdol tahulah ya. Jadi rakaat ketiga dan keempat tuh bacanya surah juga. Nah, kada kayak itu daripada surah Fatihah. Jadi Fatihah jadi baca rakaat ketiga dan keempat itulah pada dua rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan bacaan doa di dalam tasahud akhir. Nah, tasahud akhir itu kan banyak doa di situ. Jadi kada usah juga yang sampai yang tuntung sudah dajjal mencari Fir'aun pulang, ada usah ingat dajjal gitu sudah tuh benar sudah tuh, atau ingat majid pun majid ingat situ aja. Nah, jadi jangan terlalu panjang bacaan seperti memanjangkan bacaan doa di dalam tasahud akhir itu setelah ia membaca tasahud yang wajib. Nah, yang wajib dan salawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini termasuk pendalilan lah. Jadi ada juga orang ulama-ulama itu ingat wa ala ali sayyidina Muhammad langsung salam karena mengamalkan keringkasan itu. Karena siapa tahu makmum ini manahani mulai rakaat yang ketiga maghrib tadi manahani kantut sudah. Ini mun terlalu tahan amunnya bungkas lawan kata tahinya tak keluar aja misal. Ya kalau jadi tahan sekalinya lawas benar imam. Jangan salahkan aku aja makmum mun sapat yang tumbur di sini. Nah, ya kalau jadi ingat wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lihat ya dulu. Amun kita ini mau membacanya tasawuf akhirnya galai, lambat bener kita imam nih galai nyambat. Wa ala ali sayyidina Muhammad aja. Kayak orang Habsian ha. Nah, orang sudah suntung dajjal dan makmum nih tuntung dajjal sudah tuntung. Kalau seorang kalau sama ngarasi sampai kada dajjal ingat tuh sudah salam aja. Karena seorang lambat. Kecuali seorang cepat kan kayak yang kilat menyambar, seorang sudah dajjal makmum hanya asyhadu alla ilaha illallah itu seorang sudah dajjal. Nah, itu kada apa-apa, hendak diberi waktu lagi sedikit tambahin apa kaduanya. Jadi melihat situasi lah. Enggak itu. Kesembilan, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jamaah yang di belakang. Jadi waktu imam mengucap assalamualaikum warahmatullah itu niatnya menunjukkan kepada makmum yang di belakang. Dan ahli jamaah pula, sedangkan jamaah di belakang pun pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salamnya si imam. Niatnya aman menambahi bagus lagi banyak kayak memberi salam kepada malaikat, bubuhan jin yang Islam. Nah, itu bertambah lagi cuma sekurang-kurangnya yang kelihatan awaknya aja. Malaikat sudah ada melihat ya Allah, jin mungkin ada melihat. Nah, jadi yang kelihatan siapa? Makmum. Jadi kita berniat memberi salam kepada makmum. Si makmum pun berniat menjawab salam si imam tadi waktu yang mengucap salam itu. Nah, ke-10 hendaklah imam duduk sebentar setelah selesai daripada salamnya. Nah, maksudnya berwirid. Jadi imam hendaknya setelah selesai dari salamnya itu duduk sebentar berwirid. Dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya. Nah, jadi kayak tadi salah satunya. Cara yang kedua berpaling ulun menghadap kepada pian berataan. Nah, cara yang kebanyakannya kalau guru-guru kalau bubuhan ulama fikih yang kayak ulun tadi. Kalau ulama hadis yang kayak ini tadi yang menghadap langsung seawakan ke belakang. Yang saka apang yang kedua tahu di belakang ini aja langsung aja. Assalamualaikum warahmatullah langsung aja berdirian. Nah, itu saka nernya. Saka hendak aja kita. Nah, jadi misalnya lah supaya jelas saja nah anggaplah nih hadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anggaplah sembahyangnya sudah bacaan la ilaha illallah sedikala sudah 10 kali. Allahumma ajirni minan nar sudah. Nah, lalu hadapnya tadi dua cara. Cara pertama bisa kayak ini. Cara kedua yang di kitab ini langsung berhadap kayak ini Nah, ke jamaahnya langsung. Kayak itu sambil melihat siapa yang mengantuk gitu. Nah, kayak itu.
Cuma kalau ulun selama berjamaah lawan guru-guru di Madapura, cara yang pertama tadi lah, yang hampir-hampir kada pernah ulun merasakan yang cara yang kayak ini. Paham lah. Nah itu, jadi kita mutabah kepada guru kita aja ya. Cuma bila kena ada orang madhab kayak ini, jangan pian tersinggung, apa tuh jangan aku terus ya. Nah, jangan ya, ini memang orang mamalahkan yang kayak ini ada anunya. Ke-10 sudah tadi ya kalau. Maka jasidin, dan jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Artinya khusuk, awak badannya aja yang menghadap ke arah kanan atau ke muka. Jangan mudah kayak itu melihat. Jangan. Nah, dan jika ada jamaah perempuan di kalangan makmum itu, nah misalnya di antara makmumnya ada bibinian, maka hendaklah mereka itu bangkit lebih awal supaya jangan taimbai bangkitnya. Jadi kira-kira misalnya ini parak lagi lelakian hendak bubar, bebinian bedahulu bubar. Nah, bedahulu bubar jadi kita kamanakah bersisih, jangan meraungi, beraung nang itu, jangan. Nah itu maksudnya. Dan janganlah ada di kalangan makmum laki-laki itu. Nah ini penting garis bawahilah, di kalangan makmum laki-laki, yaitu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduknya. Nah ini Imam Ghazali madah ini. Jadi janganlah kita sebagai laki-laki imbah salam, imam belum tuntung bangkit masih berwirid kita bangkit. Asing-asingnya ada yang kemana-mana duduk ya, kalau ada juga yang langsung keluar masjid, langsung berugah dari masjid. Nah, itu jangan ini. Itu. Nah kecuali aja padatkah nama bersisi sedikit kada apa-apa itu. Sebelum imam bangkit dari tempat duduknya, dan hendaklah imam bangkit dari tempat duduknya. Nah artinya bila sudah tuntung bawirid tuh, jadi bawirid juga, cuma bukan berarti bawiridnya lawas lah. Setumat ya wirid tuh antara apa wirid 5 waktu tuh kada lawas kada. Setumat ya, yang lawas tuh kita masing-masing di rumah, situ lawas baca yasin masing-masing di rumah, baca rotibul atas, rotibul haddad di rumah masing-masing. Yang utamanya itu. Sedangkan yang bawirid ini kalau berjamaah itu yang ringkas-ringkas saja, kedusah yang berpanjangan. Nah imbah tuntung bawirid tuntung, maka hendaklah si imam bangkit dari tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri. Artinya mengerjakan ba'diyah. Jadi kayak pas kayak itu nah. Tasarah aja anak pasahapan yang saking kita sembah yang ba'diyah tuh sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh. Maka itu pas anunya. Maksudnya jangan imam ini imbah tuntung bawirid langsung berdiri, sakalinya langsung meranjah hendak keluarga atau kemanakah meranjah makmum tuju arahnya tuh nah itu jangan itu. Tapi hendaknya keluar dari wilayah Pak Imaman itu jalan sebelah kanan sidin atau jalan sebelah kiri sidin. Paham lah? Jangan yang menerobos makmum itu dah maksudnya. Tapi kalau hendak sembahyang qabliyah, nah ambil posisi arah kanan atau posisi arah kiri. Nangka itu. Itu hukumnya sunnah karena Nabi nangka itu. Dan hendaklah imam bangkit dari tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, artinya boleh antara dua. Tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Nah, jadi ma'andak sajadah yang samgesakan sembahyang sunat tuh terbagusnya tuh ma'andak ke sebelah kanan si imam terlebih afdal. Oh, kada ujar ulun mang ini ujar Imam Ghazali. Nah, tapi karena posisinya di situ manis, ayo jangan apa di situ lebih manis itu. Ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut. Nah, ini khusus kunut lah. Karena kunut itu yang membacanya itu pemulaannya tuh si imam membaca. Ada yang sama-sama membaca tuh. Maka karena hanya imam yang membaca sedangkan makmum mengaminakan, jadi imam ini jangan mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut di dalam sembahyang subuh. Maka hendaklah dia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina. Nah, jangan Allahumma hdini. Karena imam itu mengaminakan darus.
Ya Allah beri ulun petunjuk jadi imam. Amin ya kita. Akhirnya yang dapat petunjuk imam ya. Makmum udah dapat lalu. Kenapa? Ya tadi pang Allah mahdini aja. Ya Allah ulun hajat Tuhan yang beri petunjuk, yang belakang kedusah gin. Nya maminakan aja tugasnya. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan Allah mahdini. Tapi mau kada paham pang, imamnya kada paham, makmumnya kada paham, sama segitan kada paham misal. Kada apa-apa paling malaikat ketahuannya hehehe malaikat. Jadi Allahumma hdina, ya Allah berilah kami ini petunjuk, piman hadaita, sebagaimana orang-orang yang sudah engkau beri petunjuk. Artinya etikat ulun samakan dengan guru-guru ulun, akhlak ulun samakan dengan guru-guru ulun. Itu maksudnya petunjuk di situ. Wa'afina fi man afait. Nah, maafkan kami sebagaimana orang-orang yang sudah engkau maafkan. Nah, wa tawallana fi man tawallait. Pimpin kami sebagaimana orang-orang yang sudah engkau pimpin. Wa barik lana fi ma a'tait. Dan berkati kami sebagaimana orang-orang yang sudah engkau berkati. Nah, wa khina. Nah, ini tuh dua tulak balanya. Jadi cukup ini kan cukup sudah wa khinanya. Dan pelihara kami syarra ma qadait, akan kejahatan yang sudah engkau takdirkan. Nah, kan seluruh yang kada bagus, nah kayak penyakit, nah kayak corona misal dan lain sebagainya itu takdir Allah Ta'ala juga. Kada apa-apa, silakan aja Allah menjalankan takdirnya. Cuma kita dipelihara dari kejahatannya. Nah itu Allah yang memelihara. Artinya ya Allah tunjukilah akan kami bersama orang yang telah engkau tunjuki. Dan afiatkanlah kami bersama orang yang telah engkau afiatkan. Dan pimpinlah kami bersama orang yang telah engkau pimpin. Dan berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang telah engkau berikan. Dan peliharakanlah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah engkau putuskan. Nah, dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut. Dan para makmum hendaklah mengaminkan di belakangnya. Jadi mulai Allah mahdina tuh sampai wa qina syarra ma qadait itu menyaring, imam menyambat, sedangkan makmum mengaminakan. Ingat wa qina syarra ma qadait. Dan janganlah mereka si makmum mengangkat. Nah ini anulah, ini khilafiyah nih. Jadi janganlah mereka, cuma karena khilafiyah kita baca aja nih. Dan janganlah mereka mengangkat, mereka itu maksudnya imam dengan makmum, mengangkatkan tangan ketika berkunut, karena perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menurut pendapat Imam Ghazali. Lalu ada nomor 9 di bawah tuh nah. Ya lah, coba kita baca nomor 9. Nah, ini pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini adalah dhaif. Nah, dan pendapat yang kuat ialah sunnah mengangkat tangan ketika membaca kunut. Lihat kitab Marakil Ubudiyah. Kitab Marakil Ubudiyah itu dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi di situ para ulama, terutama ulama-ulama Syafi'iyah, lebih mengutamakan mengangkat tangan. Nah jadi kedua-duanya boleh aja. Cuma bila kita melihat orang kada mengangkat tangan, ada apa-apa, berarti mereka tuh mengumpat Imam Ghazali pintangan sini. Nah jadi kadang-kala para ulama-ulama sesama Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang ada berbeda pendapat pada sebahagian permasalahan. Salah satunya di kunut ini, sama-sama membaca kunut, cuma ada yang memadahkan mengangkat tangan, ada yang memadahkan kada usah mengangkat tangan. Nah cuma walaupun ini dhaif, kan hadisnya itu dhaif nih jadi mengujali. Nah, cuma karena ini fadilat amal, maka boleh aja digawi. Maka para ulama banyak menggawi mangkat tangan kayak ini. Nah, itu. Jelas saya lah. Kemudian para makmum hendaklah meneruskan bacaan sendiri-sendiri masing-masing. Lapas kunut sisanya, yaitu mulai perkataan fa innaka taqdi wala yuqda alaik, itu masing-masing hingga ke akhir lapas kunut. Nah itu ada nomor 10, baca di bawah. Nah, dan pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa imam kembali meninggikan suaranya ketika mengucapkan salawat di akhir kunut dan makmum mengaminkan. Lihat kitab I'anatul Thalibin itu. Jadi inilah, jadi masing-masing imbas sudah wa qina syarra ma qadait, itu nyaring lo kata.
makmum mengaminkan, lalu imam itu masing-masing. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Itu masing-masing ya tuh. Gimit-gimit karena masing-masing lo gimit. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, mulai sini ujar dalam kitab Inutul Talibin, imam menyaring pulang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat situ. Kalau tambahannya Rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin, itu dalam kitab apa naranya itu? Apa yang Allah sampai semalam itu apa? Parukunan Jamaluddin. Itu murid Dato' Kalampayan, berarti kan anak tentu ilmunya dari Kuitan. Nah, itu. Jadi Rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin, tambahannya itu. Jelas saja itulah. 12. Janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf. Jadi mun ada puang kosong, si makmum masuk lawan saf tadi supaya penuh di kita. Seandainya pang hibak baris paling terakhir itu sudah penuh, baris yang paling terakhir kita datang terlambat dulu nih, yang baris paling terakhir penuh sudah, jadi kita ini bisa menyorangan. Nah, maka kita lihati dulu, bila sudah yang barataan itu sudah takbir barataan, sudah Allah Akbar takbiratul ihram, maka jasidin caranya hendaklah ia menarik satu orang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengannya di saf yang baru. Nah, itu paham sudah pernah dijelaskan adalah. Jadi barisan paling akhir itu sudah penuh, kita datang saurangan, kita lihati kawan kita kadada kita saurangan. Nah, maka caranya tadi supaya kita jangan menyaurangan, ada bakawan, kita pilih dulu orangnya yang mana kira-kira alim paham, kita tangkap tangannya, kita tariknya gencang, kadanya pahamnya mengartinya mundur seorang, tak je kita ayo aku mundur aja nya batal sembahyang, itu berarti ada paham darahnya. 2 langkah aja mundurnya, 2 langkah kira-kira kawan sebatas lawan makmum yang belakang tadi, lalunya sabaris ada bakawan. Nah, itu caranya. Tapi lihat dulu, siapa tahu di belakang tahu ada masih bau dulu lagi seikung berdua, kalau saya ditarik nih. Ya kalau dilihat, ada kawan lagi masih tutung bodoh, cager masuk juga. Nah, hadangin itu aja kalau sudah tarik nih. Hadangin, jadi sama-sama. Dilihati mun pinanya orangnya pinah kada tahu paham kalau sudah tarik dia seorangan jangan Bapak. Penjagar yang jadi masalah kita menarik kena. tarik bungulnya ini satu orang sembahyang aja. Nah, ya kalau jadi kada usah juga kita aplikasi ilmu tuh makan sesuai lawan yang paham gitu, kada paham kada usah. Ke-13, janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya. Nah, ini kebanyakannya kita menyamai. Ya kalau jadi jangan menyamai, jadi tidak boleh berdahulu, tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imamnya. Maka janganlah si makmum ruku. Nah, penjabarannya nah, janganlah si makmum ruku sebelum imam sampai kepada batas ruku. Jadi kita lihat dulu imam itu sudah tuntung ada rukunya. Lah, berdiri Allahu Akbar. Nah, sampai sudah sidin tu ruku, hanya kita ruku juga. Amun yang Allah beimbai kita akbar makruh, atau belum tuntung kita meimbai walaupun terdudi cuma masih kita bagarak sidin belum tuntung sempurna ruku, masih makruh juga. Dan jangan si makmum turun sujud sebelum dahi imam terletak di atas lantai sujud. Nah, jangan sampai gitu bibi kita bergerak imam sujud hendak sujud ya Allah langsung sujud. Makanya basahin lawan imam jangan. Jadi makmum ini ketahuan imam sudah hendak menyaingi imam terus. Waktu hendak rukuk langsung juga rukuk, langsung sujud juga. Pas hendak rukuk imam langsung sujud, tadi jadi aku rokok aja imam. Tanpa kalah ini babulik pulangnya akhirnya. Paham itulah. Jadi ini penting benar nih, sebab bilanya kada melaksanakan angka ini kita tuh pahala berjamaahnya bisa kadada atau berkurang ya kita kada sempurna. Insyaallah kita sambung adab-adab hari Jumat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasi
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم